Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah. Ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, senang banget. Pagi hari ini ketemu lagi sama guru-guruku yang sangat kita cintai karena Allah. Pagi-pagi udah buat salah aku tadi. Hilaf abis. Jangan hati-hati dengan nelpon. Itu nanti berpindah lagi. Iya sih, padahal akhirnya tadi Ustadz bilang aku sadar juga Allah aja udah nutupin aib kita. Oh iya benar. Udah nutupin aib pasangan kita. Betul itu. Masa kita buka lagi aibnya sendiri. Ya udah deh, seperti yang tadi Ustadz Maulana bilang ya. Kita akan bahas tema kita pagi hari ini adalah tutup rapat aib pasanganmu. Ayo kita tutup rapat sama-sama ya. Tapi sebelumnya ada tayangan nih yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah ya. Buka aib pasangan. Wah, baru mau ditutup. Kita lihat tayangannya yuk. Silakan. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini saya coba tanya kepada semua jamaah yang lagi nonton. Kira-kira apa sih tujuannya orang membuka aib pasangan? Apa tujuannya? Apa tujuannya orang buka aib pasangan? Iya mungkin tadi. Apa gunanya? Ya, mungkin, apa manfaatnya? Iya tadi mungkin aku hilaf atau mungkin jamaah juga ada yang hilaf. Iya itu tapi sekarang kita kan Ustadz Maulana tadi kan aku udah dinasihatin dikit. Aku tanya mau Ustadz Syam aja kali ya. Boleh. Siap. Tujuannya apa sih ngebuka aib pasangan? Apalagi kalau misalnya ada yang bilang demi keselamatan. Kok demi keselamatan buka aib ya? Ini maksudnya kayak gimana? Keselamatan apa nih? Keselamatan. Makanya aku juga bingung keselamatan. Keselamatan dirinya kali. Itu dia. Mohon penjelasannya dong Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ismail, Ustadz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangganya diberikan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan mereka kuat dalam menghadapi cobaan-cobaan ujian dalam rumah tangga sehingga tidak menjadi membuka aib pasangan. Walaupun membuka aib ini adalah sesuatu yang diharamkan, namun ada beberapa keadaan yang akhirnya diperbolehkan untuk membukanya. Nah, salah satunya yang dipertanyakan tadi, bolehkah seseorang membuka aib pasangan demi keselamatan? Jikalau yang dimaksud adalah keselamatan diri, keselamatan nyawanya, keselamatan tubuhnya, keselamatan hartanya, maka itu diperbolehkan. Contoh misalnya, ada seorang istri setiap hari dipukul oleh suaminya, setiap hari mendapatkan KDRT, atau sebaliknya seorang suami mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketika ia menceritakan kepada orang yang akan bisa melindunginya, maka itu tidak termasuk membuka aib pasangan. Jadi membukanya ini atau menceritakannya ini demi menyelamatkan dirinya, karena orang yang diceritakan tadi adalah seseorang yang kompeten untuk melindungi dirinya. Contoh misalnya seorang wanita, kepada siapa yang menceritakannya? Ia menceritakan misalnya kepada orang tuanya yang pernah menjadi walinya, atau misalnya dia menceritakan kepada orang yang bertanggung jawab atas dirinya, atau lebih baik mungkin dia menceritakan kepada orang tua pasangannya alias mertuanya. Kenapa? Agar tidak diberlakukan secara kasar dalam rumah tangganya. Tiap hari dipukul. Kalau lama-lama ini bisa berlanjut menjadi sebuah pembunuhan misalnya. Atau bukan keselamatan nyawa saja, keselamatan harta. Setiap hari suaminya ngambil tabungan rumah tangganya untuk berjudi. Subhanallah. Maka dia boleh menceritakan kepada orang yang kompeten yang bisa melindungi harta mereka. Artinya di sini bukan membuka aib, tapi mencari perlindungan. Kenapa? Karena ternyata menjaga keselamatan diri itu bisa jadi lebih penting daripada ibadah. Jangankan membuka aib, lebih penting menjaga diri, menjaga nyawa kita. Ini menjaga diri kita daripada ibadah. Nabi SAW bersama dengan para sahabat, 1000 sahabat dibawa Nabi untuk melakukan ibadah umroh. Setelah berihram mereka sampailah yang namanya ke Sumul Hudaybiyah. Ternyata terdengar kabar bahwa pasukan Quraisy di Mekah sudah bersiap-siap untuk berperang kepada Nabi SAW. Apa yang terjadi? Terjadi perjanjian Hudaybiyah yang merugikan Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, kita batalkan umrohnya. Lihat, umroh
saja dibatalkan Nabi supaya tidak ada pertumpahan darah. Artinya di sini boleh jadi menyelamatkan diri adalah sesuatu yang sangat utama atau lebih penting. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu. Al-Baqarah 195, keluarkan hartamu, belanjakan hartamu dan jangan engkau membinasakan dirimu sendiri. Nah, jangan sampai tidak pernah menceritakan ini kekurangannya pasangan yang berbahaya bagi nyawa, itu bisa membuat kita terbunuh dan itu sesuatu yang sangat tidak baik. Wallahu taala alam. Berarti kalau efeknya sudah parah banget baru boleh menceritakan kepada orang yang kompeten itu ya. Nyawa terancam, harta terancam. Nah, itu harus dikasih kepada orang yang bisa melindungi. Oh gitu. Nah, itu maksudnya ceritain aib untuk keselamatan. Betul. Maksudnya. Oke, terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Ustaz Maulana, kan Ustaz Syam tadi bilang katanya boleh cerita ke orang tua kalau boleh ceritakan kepada orang tua. Kalau udah parah banget gitu kan ke orang yang kompeten. Tapi ada pasangan yang gini Ustaz. Katanya gimana ya cara supaya nggak ngejaga aib pasangan dari orang tua biar orang tua nggak tahu, mertua nggak tahu. Ada yang kayak gitu juga. Penting tuh. Iya tuh gimana ya? Sama tanya, Sony tinggal sama mertua nggak? Enggak. Sony tinggal sama orang tua nggak? Enggak. Aman. Iya. Yaudah kalau gitu gimana caranya lagi? Mohon penjelasannya Ustaz Maulana. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini 8 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan 3 bulan 22 hari lagi ya. Kita akan masuk Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita membahas sesuatu yang luar biasa bagusnya, baiknya bagaimana kita menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga kemuliaan rumah tangga dengan tidak mengumbar aib keluarga. Ingat, unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bagaimana pasangan itu menjadi bagaikan pakaian buat pasangannya, menutupi, memuliakan, mempercantik, itulah manfaat guna dari pakaian itu sendiri. Apalagi mengumbar aib kepada orang terdekat pun tidak. Kepada pasangan aja kadang-kala aib itu tidak diumbar. Ya, nanti dibahas. Kemudian apalagi mengumbar aib kepada yang namanya orang tua ataupun mertua. Pertanyaan Mas Sony, gimana caranya supaya aib kita tidak diketahui mertua ataupun orang tua? Tadi Ustaz Sam menjelaskan, ini kapasitas sesuatu yang benar-benar tidak boleh diketahui. Kalau yang tadi dijelaskan Ustaz Sam adalah sesuatu yang perlu diketahui karena berkaitan dengan keselamatan, kebaikan, pendidikan dan sebagainya. Tapi ini sesuatu yang urgent dan tidak boleh sampai diketahui yang namanya orang tua maupun mertua, yakni dalam kapasitas sesuatu yang membuat orang tua resah, gelisah, emosi, ikut marah. Kenapa? Kita butuh ridhonya, kita butuh kemuliaannya, kita butuh membahagiakan orang tua. Kalau kita tidak bisa membantu orang tua memuliakan, minimal engkau tidak menyulitkan. Ketika kita menceritakan aib keluarga kepada orang tua maupun mertua, itu bisa jadi menyebabkan orang tua gelisah dan tidak senang, dan dia merasa gelisah, dia memikirkan anaknya pun menantunya. Aduh, anakku tidak baik-baik aja. Nah, kalau begitu, yang pertama yang harus kita lakukan, muliakan orang tua maupun mertua. Tadi saya tanya sama Mas Sony, Mas Sony tinggal sama mertua atau orang tua? Kata Mas Sony tidak. Itu bagian daripada menutup. Iya, dengan itu kan enak. Kita bisa menyelesaikan persoalan di rumah tanpa melibatkan orang tua pun mertua. Itu bentuk memuliakan mereka. Jadi mereka datang dengan dimuliakan, kita datang dengan membahagiakan. Beliau datang, kita muliakan. Kita datang dengan membahagiakan mereka. Itulah hebatnya. Yang kedua, usahakan dalam hal ini, selain kita memposisikan orang tua dan mertua sebagai orang tua untuk memuliakan, ada baiknya jangan engkau bebani mereka dengan beban pikiran dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah perlihatkan kemampuan, kemapanan, kebahagiaan di hadapan mereka. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih.
Cara aku tahu Jadi yang caranya. baik-baik aja kita ceritakan sama orang tua. Iya, benar. Yang buruk-buruk selesaikan di rumah. Iya, jangan sampai kasih beban. tadi Jangan seperti sampai sama beban Maulana bilang pikiran. ya. Oke, Masya Allah. Jadi muliakan orang tua kita ya. Jangan Ya. kasih beban, bahagiakan seperti Ustadz Maulana tadi bilang. Kalau kau tidak bisa bantu, minuman kau Alhamdulillah. tidak memberatkan. Itu dia Sob, caranya. Sob. Apa? Suka cerita enggak? Siapa? Aku, Virus. Iya. Virus suka, dia orang suka Bener cerita. enggak? Cerita ala-ala apa aja sih? Iya namanya perempuan, kadang suka apa aja diceritain gitu kan. Iya. Tapi yang itu loh kadang-kadang suka kayak kebablasan gitu. Jadi yang tadi mau cerita apa kayak aib pasangan suka diomongin. Aku nggak ikut cemar. Ya tadi ngajakin, oh ya udahlah sama Habib Usman aja. Itu loh Bib. Ustadz Maulana nggak jadi diajak ngobrol. Suka kebablasan istri Bib. Kalau yang ngomong sama tetangga Iya, atau sama teman-temannya? Iya, makanya atau sama lingkungannya? Itu, makanya aku pengen tahu. Soalnya kalau Pak Irus ketemu teman ikut juga. Enggak. Cara supaya istri bisa jaga diri, Bib. Ya, akhir Mas Tadi Sony. Ustadz Maulana nggak mau Ustadz diajak Maulana, ngobrol. bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Summa wa salli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa ansari wa sariya ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah. Ya alhamdulillah kita berkumpul yakni untuk nonton Islam itu indah. Udah duduk manis di rumah, menyaksikan Islam itu indah habis salat subuh. Bismillah, insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wanita adalah makhluk yang lemah. Sebagaimana hadis yang Nabi besar Muhammad SAW ketika Rasulullah sedang berangkat mau menuju salat Id yang dimana Rasulullah SAW mengatakan perempuan ini dia ketika haid ataupun nifas maka lebih mudah rentan tergoda oleh syaitan. Maka banyaklah sedekah untuk menjaga lisannya, untuk menjaga hatinya, untuk menjaga jiwanya agar jangan sampai dia ngomongin yang enggak, apalagi menceritakan tentang aib suaminya agar bisa menahan jiwanya untuk tidak melakukan maksiat, maka dia harus bersedekah. Sedekah perbanyak. Yang kedua apa? Ingat, janganlah kalian wanita menjelek-jelekan suami kalian. Biarpun juga dia itu adalah bapak dari anak-anak kita. Dia itu adalah suami kita. Dia pernah berbuat baik sama kita. Harus dijaga. Jangan sampai lidah kita nih tiba-tiba keluar, waduh suami saya tuh kerjaannya kalau setiap mau tidur itu cuma tukang buang angin doang. Waduh. Misalkan kayak gitu. Ya kan? Itu suami saya kalau ngomong, waduh panjang banget marah-marah. Itu suami saya kalau udah marah-marah, udah bisa main tangan misalkan kayak gitu. Subhanallah. Atau ngomong macam-macam, wah suami saya itu nggak benar begini, dijelaskan keburukannya. Inilah yang nggak boleh, nggak benar menjadikan seorang istri berkata-kata, berkalimat yang tidak baik. Makanya, oleh karena itu wajib bagi seorang laki-laki mencari pasangan, itu pasangan yang salehah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak solehkan diri kita dan insya Allah mendapatkan pasangan yang soleha. Amin. Fasalihat qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizullah. Sebab itu maka wanita, yakni wanita yang soleha ialah yang taat kepada Allah, memelihara dirinya, memelihara jiwanya. Ketika suaminya nggak ada, hafizatun lil ghaib. Ketika suaminya nggak ada, kalau suami nggak ada nih, makanya ngomong sama tetangga, ngomong sama keluarga, ngomong sama temannya, ngomong sama lingkungannya, maka dijagalah kalimatnya. Hafizatun, menjaga dirinya, menjaga jiwanya, menjaga tubuhnya, menjaga lisannya, pikirannya, semuanya untuk tetap taat terhadap suaminya. Ini wanita yang soleha, ini wanita yang bertakwa kepada Allah. Makanya kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan lisan, jiwa dan hati dan pikirannya untuk selalu berada di dalam keyakinan bahwasanya ya Allah memperhatikan kita. Dan yang paling terpenting adalah wanita agar terjaga itu hadir ke majelis ta'lim, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, duduk dengan orang-orang yang salehah. Jadi apa? Jadi salehah insyaallah. Agar apa? Agar berkalimat, berkata-kata dengan kata-kata yang baik, jauh daripada kemaksiatan, jauh daripada perbuatan dosa, jauh daripada lidahnya menggunjing, memfitnah, memprovokator, menyakiti ataupun menggibahkan suaminya. Inilah yang harus dilakukan wanita yang salehah. Berzikir, ingat kepada Allah. Ketika mau duduk, ingat kepada Allah. Ketika mau berdiri, ingat kepada Allah. Ketika mau kemanapun tempat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga insya Allah menjadi wanita yang salehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Masya Allah, taat kepada Allah, memelihara diri saat suami tidak ada seperti Allah sudah memelihara kita. Ih, Masya Allah, kata-katanya bikin merinding. Ustaz Maulana, Ya. ada pertanyaan. Ini yang ditunggu Jamani. Ini aku bacain ya. Dari Instagram @CynthiaMula. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku punya tebak-tebakan. Baik. Siap ya? Ya. Aib apa yang hanya ada di pagi hari? Aib apa ya? Pusing kan ya udah. Sambil nunggu jawabannya, sambil nunggu Ustadz Maulana pusing. Jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Kita cari tahu Ustadz Maulana akan nemu jawabannya apa enggak ya. Jamaah, Aneh tahu. Alhamdulillah apa? Aneh tahu. Apa? Setelah yang satu ini aja. Ya udah jawab.